Ya. Hai, selamat Selamat malam malam. Selamat tahun Mbak baru, Ya. Mas. Selamat tahun baru juga Mbak Ya. Ya, Masih liburan atau udah mulai beraktivitas nih Mbak Ya? masih liburan, tapi karena di rumah liburannya aktivitasnya depan laptop, nulis-nulis. Nah, Masih ini ada pasti kalau di depan, iya di depan laptop nih pasti ada sesuatu nih. Ya, kayaknya sedang ya, sibuk menulis sesuatu nih, yang nanti juga ini masih rahasia tapi ya, kayaknya ya. enggak, tidak Oh enggak, rahasia oke. lagi. Tidak, Boleh saya umumin juga ya. Jadi Mbak Aya nih boleh, boleh. lagi menulis buku yang diambil dari disertasinya. Wah, oke. Ya, Nanti bukunya apa? Nanti kita tunggu tanggal mainnya nih, Mbak Aya ya. ya, betul. Ya, Iya, jadi jadi kalau hasil disertasi Mas Arfan itu biasanya kan hasil penemuan, hasil betul. penelitian yang cukup panjang sehingga perlu untuk dibukukan sebagai sebuah legacy yang bisa saya sumbangkan untuk dunia atau perpustakaan hukum maupun juga dengan kedokteran forensik. Ini gunanya Iya, untuk kasus-kasus kedokteran yang masuk ke ranah hukum pidana yang memang akan membantu kita sebagai konsumen untuk bisa mendapatkan keselamatan di dalam melakukan tugasnya bagi dokter dan juga kita sebagai konsumen yang menggunakan jasa itu. oke, oke. Jadi ini kira-kira nih arahnya nih kayaknya ke malpraktek nih kayaknya nih ya, Mbak Ya, Aya ya, kira-kira malpraktek ya. kedokteran. Oke. Betul sekali. Betul sekali. Nanti Ya, aku tapi mudah-mudahan teman-teman dokter semua, aja ya. lancar. Iya, tapi Ya, teman-teman semua, ini walaupun dari disertasi, tapi nanti ketika dia terbit dalam bentuk buku itu sudah dibikin yang sangat ini ya, soft bahasa lah gitu ya, populer. bahasa Ya, populer. bahasanya. Ya, jadi Ya, tidak akan harus lebih membuat populer. benar. Karena rumit kalau pakai bahasa-bahasa hukum, pakai bahasa Iya, kedokteran itu, sehingga masyarakat umum juga harus bisa mendapatkan insight yang lebih mudah untuk dicerna, sehingga menjadi buku bacaan yang bisa menemani mereka dalam aktivitas maupun dalam perjalanan. Jadi kan menjadi sebuah kebiasaan untuk membaca. Jadi mesti bahasanya katanya iya, harus lebih diturunkan dan lebih dipopulerkan dengan bahasa umum. betul, betul. Ya kalau bicara disertasi kan semua orang udah takut gitu ya. Oke. Apalagi ini berapa halaman nanti tebalnya kan gitu ya. Ya, nah, tapi nanti kita tunggu tanggal mainnya nih ya Mbak Aya Ya, ya dengan terima kasih buku Mas, doakan. terbarunya yang Ya, mudah-mudahan nanti bisa membuat kita semua terinspirasi ya dengan apa yang disampaikan Mbak Aya dalam buku itu ya, ya. semoga. Ya, Amin ya. ya, Nah, Mas. malam hari ini Mbak Aya kita akan bahas buku saya dulu nih Ya, ya, gitu ya. sudah ada. Bukunya Live. Jeng jeng Ah, udah jeng. ada. Terima Bukunya kasih. bagus. Iya, Bagusnya iya, iya. menurut saya karena Mas Arfan itu menulisnya dengan berbagai perspektif. Artinya dari filsufnya juga filosofinya Masuk juga dapat. ya. Kemudian Mm-mm. dari bagaimana cinta itu juga dipandang dari segi psikologinya juga dapat, dan Masuk secara ya. ya filosofinya juga sofistiknya dapat loh. Jadi ini buat saya cinta ini memang sifatnya universal yang Mas Arfan ingin sampaikan, bahwa cinta itu bukan hanya sekedar yang tadi disebutkan asmara atau Iya. cinta antara laki perempuan, patah hati, kemudian ada yang orang karena cinta akhirnya menjadi buta mata gitu ya. Jadi Betul, betul. kayaknya memang Jadi kita bucin harus ya. baca apa bucin. Bucin. Bucin boleh, bucin boleh, Boleh, tapi bucin. boleh. Tapi bucin itu kan tidak bisa bucin selamanya, karena setelah Hmm. jatuh cinta sudah selesai, Iya, akan masuk ke dalam sebuah realita cinta yang yang sesungguhnya. Nah, buku sesungguhnya ini betul. buku ini sebetulnya referensi buat kita yang mau mencoba melihat ukuran cinta itu sebesar apa sih, sedalam apa sih, di tingkat yang mana aja sih. Nah, saya tuh terinspirasi dengan buku ini, Mas. Iya. Menarik. Terima kasih sudah Terima menulis ini. kasih. Terima kasih banyak, Mbak Aya. Nah, ini Ya, jadi buat teman-teman yang belum punya buku Lita, segera ya, harus, teman-teman ya. harus, harus. Nah, perlu Ya, baca ini karena kita ini yang namanya cinta itu dibutuhkan di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja ya, Mbak Aya ya. betul, betul sekali. Oke, jadi nah, saya ingin gali dari Mbak Aya nih sebetulnya ya. Kalau Mbak Aya sudah baca buku Lita ini, apa Hmm. yang paling menarik Mbak dari buku Lita ini? Oh, Dan ada. dan kenapa itu menarik bagi Mbak Aya gitu? Eh, saya melihat ada di halaman 13, saya udah ada cuplikannya. Nah, gitu ya. Wah, waduh. Cuplikannya ini di halaman 13 yang Halaman 13 mengutip ya.
komentar daripada atau tulisannya Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Dia mengatakan, I don't like that man. I must get to know him better. Jadi artinya saya tidak suka orang itu, karena itu saya harus lebih mengenalnya. Dan di situ diuraikan cukup panjang dari Mas Arfan bahwa kalau kita tidak suka sama seseorang, jangan langsung menjauhinya. Tapi justru kita harus masuk ke dalam ketidaksukaan kita terhadap apa yang disikapi oleh orang tersebut. Dan dengan kenapa kita harus demikian, ternyata di dalam buku itu juga di halaman 13 dikasih tahu bahwa kalau kita masuk memahami ketidaksukaan kita terhadap orang lain, mungkin ada sesuatu yang kita tidak paham. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita masuk ke dalam sesuatu yang kita tidak pahami, kan artinya tidak kenal, tidak sayang ya Mas ya? Betul, jadi, betul. Kalau nggak kenal, nggak sayang, artinya ada sesuatu yang mesti kita kenalkan. Dan yang ketiga, yang paling menyentuh di hati saya adalah dengan kita melakukan hal itu, artinya kita bisa meminimalisir rasa ketidaksukaan kita terhadap orang lain. Dan that's the point. Itu poin yang paling bagus gitu loh. Karena dalam hidup, kita kan selalu berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Betul. Kita tidak pernah mendapatkan persamaan yang secara utuh. Kita pasti bertemu dengan orang yang selalu berbeda perspektif, berbeda pandangan, berbeda cara melihat bagaimana cara mendengar. Dengan memahami konteks yang tadi disebutkan kutipan Abraham Lincoln ini adalah bahwa, oh iya ya betul, semakin kita masuk ke dalam ketidaksukaan terhadap orang lain, artinya saya juga makin meminimalisir ketidaksukaan suka kepada orang lain. Walaupun tidak sepenuhnya memang bekerja, betul apa kata Mas Arfan. Tapi itu paling tidak membantu kita hidupnya lebih happy, lebih bahagia. Iya, betul. Betul ya? Betul, betul. Salah. Betul sekali. Iya. Iya. Jadi ketika kita tidak suka sama orang, itu sebetulnya karena kita belum memahami orang itu gitu. Bahaya ya. Betul. Belum melihat dari sudut pandang orang itu gitu ya. Betul. Dan mungkin ada kenapa Mas? Mungkin juga karena kita menganggap bahwa berbeda itu sebuah musibah gitu kali ya. Sebuah bencana gitu ya. Kalau saya justru melihat orang yang berbeda dari dulu, dari saya masa kecil, saya orang yang memperhatikan orang. Jadi kalau ada yang aneh, artinya tidak sama dengan cara berpikir saya akan melihat orang tersebut dan memperhatikan. Dan berusaha untuk memperhatikan saja tanpa mengevaluasi, tanpa menganalisa begitu, karena usianya dari kecil. Tapi kalau dibilang ini bencana atau malapetaka, saya tidak mengarah ke cara berpikir itu. Tapi ketika saya dewasa, modal yang dari kecil sudah terbiasa dengan memperhatikan orang, melihat perbedaan itu sesuatu yang biasa, sehingga saya bersyukur diberikan cara berpikir yang pada platform itu. Karena dengan mudah saya bisa masuk ke dalam sesuatu yang berbeda tanpa harus menimbulkan banyak persoalan-persoalan di antara perbedaan itu. Betul. Satu hal Mas, jadi nggak ada musibah, yang namanya cinta nggak ada musibah. Ada satu pertanyaan yang menggelitik, boleh Mas Arfan bantu saya untuk menjawabnya? Di halaman belakang. Di cover 2, ada tulisan begini. Sekarang setelah membaca buku ini, Anda akan tahu bahwa semua masalah yang kita hadapi itu sesungguhnya membutuhkan satu pendekatan yang sama, yaitu cinta. Cinta tidak pernah salah. Cinta adalah jawaban untuk semua persoalan. Ini quotes ini cinta tidak pernah salah, cinta adalah jawaban untuk semua persoalan. Persoalannya, kalau cinta tidak pernah salah, tapi kenapa orang yang tadinya awalnya cinta, Mas, kemudian ujung-ujungnya dia menjadi manusia yang membenci antara satu dengan yang lainnya. Atau dari mulainya cinta, ujung-ujungnya jadi nggak menyukai. Ujungnya menyakiti. Ujungnya akhirnya membunuh satu sama lain. Sehingga awalnya cinta, akhirnya cinta itu tidak menyelesaikan persoalan. Tolong kasih gambaran kepada saya juga untuk tanpa harus 100 kali baca buku ini untuk teman-teman juga begitu ya. Bagaimana sebetulnya menempatkan porsi cinta yang saya pikir ini abstrak.
Karena kalau kita bicara menurut perspektif saya bahwa cinta Iya. ini adalah sesuatu yang kita tahu kondisinya abstrak. Kalau kondisinya abstrak, ini kan sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati gitu ya. Iya. Sehingga ketika bicara cinta, menurut saya adalah kita tidak perlu untuk berlindung di rumah ibadah. Entah itu masjid, kuil, atau di gereja, atau Betul. rumah ibadah lain. Jadi rumah ibadah saya adalah pikiran saya dan hati saya, sehingga ini bisa saya berikan kepada orang lain. Nah, bagaimana supaya cinta ini tidak ditaruh di awal yang benar, kemudian berujung kepada satu yang salah? Silakan Mas Arfan bantu untuk Iya. kami semua mengerti ini. Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan bagus sekali nih, Mbak Aya ya. Jadi kita tuh selalu melihat perbedaan itu sebagai masalah gitu, sebagai musibah, sebagai bencana gitu ya. Sehingga kita itu ketika kita mencintai orang, kita punya sebuah ekspektasi, Mbak Aya. Ekspektasinya adalah orang itu sependapat dengan saya, selalu setuju dengan saya gitu ya. Padahal yang namanya perbedaan itu menurut saya kan adalah sunatullah ya. Ya, betul. Iya kan? Kalau Tuhan menciptakan semua manusia itu sama, itu namanya Tuhan tidak kreatif kan? Iya kan? Setuju. Ya. Tuhan menciptakan semua manusia itu berbeda, bahkan saudara kembar saja ada bedanya kan begitu ya. Sidik jari kita saja nggak ada satu orang pun yang punya sidik jari yang sama gitu. Kenapa? Karena kita kan sebagai ciptaan Tuhan ya. Ciptaan itu menggambarkan Sang Pencipta gitu, Mbak Aya. Betul. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita ingin tahu siapa sih Basuki Abdullah gitu, misalnya gitu ya. Caranya gimana? Lihat lukisannya. Nah, itu kan. Oh, ini lukisan ini mencerminkan Basuki Abdullah. Saya tidak pernah kenal Basuki Abdullah, tapi saya melihat lukisannya saja, saya bisa membayangkan penciptanya seperti apa gitu. Ya, kalau kita mau kenal misalnya siapa contoh ya, siapa itu Rinto Harahap misalnya gitu ya. Mungkin para milenial nggak ada yang kenal itu Rinto Harahap ya. Ya kan? Caranya gimana? Rinto Harahap juga sudah meninggal gitu. Caranya gimana? Lihatlah ciptaannya. Nah, gitu kan? Kita mendengarkan lagu-lagu ciptaannya, kemudian kita membayangkan, oh kira-kira orangnya kayak gini, kalau dilihat dari ciptaannya seperti ini. Ya, jadi ciptaan itu menggambarkan Sang Pencipta gitu. Kalau mau tahu seperti apa itu Coldplay, dengerin aja lagu-lagunya Coldplay, gitu kan. Mau tahu Michael Bublé itu kayak apa, dengerin aja lagu-lagunya Michael Bublé. Nah, kalau kita ingin tahu Tuhan itu kayak apa, nah, gitu kan. Karena Tuhan itu kan abstrak sekali, ya. Bahkan apapun yang kita bayangkan mengenai Tuhan itu udah pasti salah gitu. Sudah pasti itu tidak menggambarkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah ada dalam bayanganmu gitu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyembah zat yang kita tidak mampu bayangkan. Nah, sebagai bayangannya, lihatlah ciptaannya. Nah, salah satu ciptaan Tuhan yang terpenting dan terindah itu adalah manusia gitu. Itu ciptaan Tuhan yang terpenting dan terindah gitu. Nah, Tuhan itu menunjukkan kebesarannya dengan menciptakan manusia yang tidak ada satupun yang sama, yang berbeda-beda, yang backgroundnya beda, warna kulitnya beda, bahkan saudara saja bisa berbeda-beda gitu, penampilannya, pemikirannya dan sebagainya gitu. Padahal kita dibesarkan oleh ibu dan ayah yang sama, tapi pemikiran bisa berbeda kan, seperti itu. Justru itu menunjukkan kebesaran Tuhan gitu. Semakin kita berbeda itu semakin menunjukkan kebesaran Tuhan gitu. Jadi yang menginginkan perbedaan itu bukan manusia gitu. Manusia itu menginginkan persamaan, bukan perbedaan. Kenapa? Karena kalau kita ketemu sama orang yang sama pendapatnya, sama pandangannya, kita merasa dikuatkan gitu. Tapi ketika kita bertemu sama orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda pilihan, termasuk pilihan politik misalnya gitu ya, maka kita merasa dilemahkan gitu. Bukan merasa dikuatkan, merasa dilemahkan. Sehingga kita merasa ini sesuatu yang harus kita hindari gitu. Bahkan bukan hanya menghindari, tetapi ini sesuatu bahkan yang harus kita lawan gitu kalau ada perbedaan. Gitu. Nah ini berarti kalau kita melakukan seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak mengerti maksud Tuhan gitu. Kenapa Tuhan menciptakan kita itu berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Itu ada itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu ada itu. Itu bagus sekali itu. 13 betul. Diciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Nah itu masuknya itu untuk saling kenal mengenal itu masuk ke Abraham Lincoln ini. Masuk ya. Jadi Abraham Lincoln mengatakan kalau kamu membenci orang itu menunjukkan bahwa kamu belum kenal sama orang itu.
Setuju. Berarti masuk ke surat Al-Hujurat tadi gitu. Di Al-Hujurat Tuhan mengatakan, aku menciptakan kamu itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, gitu. Jadi kalau kamu ketemu siapapun, Tuhan bilang apa? Kenali dia. Termasuk orang-orang yang kita benci itu sebetulnya, seperti Abraham Lincoln tadi, karena kita belum mengenalnya. Nah, gitu. Dan ketika kita sudah mengenalnya, kita nggak harus setuju loh Mbak ya. Kita boleh dong berbeda pandangan. Boleh setelah saya mengenalnya, saya memahami pemikiran dia, kemudian saya mengatakan, oh saya bukan seperti itu gitu. Pemikiran saya berbeda dengan pemikiranmu. Tetapi kita bisa bersahabat gitu. Kita bisa saling berkomunikasi dan tidak harus saling membenci gitu. Karena kenapa kita tidak saling membenci? Karena kita sudah memahami gitu. Termasuk memahami perbedaan itu, dan ujungnya adalah perbedaan itu adalah sunatullah gitu ya. Jadi ketika kita mencintai itu sesungguhnya kita harus revisi lagi nih ya. Cinta itu bukan mencari orang-orang yang sama dengan kita gitu. Tapi cinta itu adalah sesuai dengan surat Al-Hujurat tadi adalah apa? Kalau kita mencintai, maka kita harus mengenal orang itu, memahami orang itu. Minimal kita tidak membenci dia gitu ketika kita memahami cara berpikirnya gitu. Itu Mbak ya. Kalau mau dikolerasikan, mau dihubungkan adalah dalam ajaran agama juga ditulis di dalam buku itu bahwa belum beriman seseorang sebelum mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi ini dalam loh. Ini dalam. Ini betul, kalau nggak salah ada quotes juga di salah satu kitab Injil. Tapi saya lupa surat ayat berapa begitu ya. Ada beberapa hal memang benang merah yang kita bisa tarik bahwa urusan beragama seseorang yang tadinya cinta jadi bermusuhan, akhirnya bunuh-membunuh, akhirnya mengeluarkan tumpah darah begitu ya. Bahwa cinta kalau ini dasarnya hubungan antar manusia, artinya masing-masing cinta yang tadi Mas Arfan katakan bahwa saya mengenal bukan berarti saya harus menyetujui atau saya mengikuti begitu ya, tetapi saya belajar untuk memahami dan memaklumi kalau pakai bahasa saya. Karena kalau kita memahami dan memaklumi apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta, kita menjadi sosok yang orisinal. Saya sangat menghargai, menghormati orang yang mempunyai orisinalitas yang bagus, yang tidak terkontaminasi oleh apapun, tetapi dia secara hatinya itu dia terbuka luas. Sehingga dia banyak melakukan kebaikan dalam perbedaan itu, dan akhirnya kebaikan itu membuat ia bahagia. Itu konsep saya, Mas. Sehingga buat saya, cinta itu kalau dasarnya memang dari perasaan yang terbuka, saya bisa melakukan banyak kebaikan tanpa ada label, kemudian tujuannya akhirnya tercapai untuk membuat saya sebagai manusia menjadi bahagia. Jadi bahagianya Soraya itu secara tindakan saya bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan buat orang lain. Sangat sederhana, Mas. Tetapi tidak semua orang bisa menyetujui, nggak masalah. Tidak semua orang bisa untuk memahami, tidak masalah. Karena saya yakin setiap manusia yang memang dikasih sumber cinta yang ada di dalam dirinya, dia harus bertanggung jawab untuk memakai cinta itu di porsi yang mana. Tapi saya ingin bertanya lebih lanjut yang tadi, Mas. Bagaimana untuk mengukur bahwa cinta saya itu ditaruh di tempat yang tepat, sehingga dalam proses perjalanan mencapai tujuan, cinta ini tidak kehilangan esensinya. Karena orang niatnya cinta ke orang puasa aja deh, Mas. Orang puasa niatnya puasa, nggak tahan, kegoda emosi, akhirnya buka puasa. Cinta juga kayaknya kan itu Tuhan ya, karena Tuhan juga menyatakan dirinya tuh kasih sayang. Ada di surat Al-An'am begitu loh. Al-An'am ayat 12 dan 54. Bahwa kasih sayang itu sangat identik dengan si pencipta yang sangat abstrak itu. Sehingga bagaimana menempatkan si cinta, rasa kasih sayang Tuhan itu kita bisa mensifati sifat-sifat yang sama seperti Tuhan, supaya saya pun ketika mati tidak membawa beban untuk bisa keluar daripada rel yang sesungguhnya. Ajarkan kepada kami, Mas, bagaimana? Iya, very good question, Mbak. Ya, ini kita seringkali kalau bicara cinta itu berpikirnya tuh hanya cinta asmara itu gitu. Sehingga ketika saya bertanya, saya pernah talk show di salah satu acara talk show saya mingguan saya di Radio Smart FM itu. Satu ketika saya tanya begini,
Ya. Benar. Apa Lanjut. apa hubungan cinta dengan agama gitu? Banyak orang yang mengatakan nggak ada hubungannya cinta sama agama gitu. Apa urusannya cinta sama agama gitu? Nah, mereka lupa gitu bahwa sesungguhnya kalau kita bicara Tuhan saja gitu, Tuhan saja selalu mengatakan dirinya sebagai yang maha mencinta gitu, ya. Teman-teman kita yang beragama Nasrani kan selalu menggambarkan Tuhan itu dengan kasih itu sendiri kan. Tuhan itu yang maha kasih gitu. Ya, dalam ajaran Islam itu setiap orang Islam kalau mau melakukan apapun ya selalu harus bilang Bismillah kan gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu. Dan itu kita ucapkan sebelum melakukan apapun gitu. Betapa indahnya itu kan. Berarti apa? Kita harus melakukan segalanya dengan penuh cinta. Apapun yang kita lakukan itu, makan dengan penuh cinta. Kita ngobrol seperti ini dengan penuh cinta. Saya tadi sebelum memulai obrolan kita, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bukan sekedar formalitas itu. Karena saya memahami maknanya. Oh iya, kita harus menempatkan cinta dalam semua tindakan kita, dalam semua pikiran kita, bahkan dalam nafas kita. Itu nafasnya adalah nafas cinta gitu. Ya, dan tadi Mbak Aya betul sekali ya, dan saya juga menyebutkan beberapa kali di buku ini bahwa Nabi sendiri mengatakan begitu kan. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih gitu. Itu hadis dari Bukhari Muslim itu. Jadi hadis sahih itu. Belum beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi bahkan iman kepada Tuhan itu disejajarkan, Mbak. Iman kepada Tuhan disejajarkan dengan kasih kepada sesama. Belum beriman sebelum mengasihi, sebelum mencintai, belum beriman. Padahal udah sholat 5 waktu, gitu kan? Udah zakat, udah puasa, udah naik haji, belum beriman sebelum mencintai, sebelum mengasihi. Ini kan ajaran yang luar biasa indah gitu. Indah sekali loh. Saya merinding gitu kalau saya membayangkan itu. Dan ini ada dalam semua ajaran agama gitu. Ya. Jadi belum beriman sebelum mencintai saudaranya. Nah masalahnya, yang dimaksud dengan saudara itu siapa? Nah itu. Gitu kan? Jadi belum beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah kemudian ada orang yang menafsirkan secara sempit, Mbak Aya. Kalau bilang saudaranya, yang paling sempit apa? Saudara sekandung. Saudara kandung. Saya bilang kalau memang penafsirannya baru sampai di situ, ya nggak apa-apa gitu. Kan orang itu kan ada level-levelnya lah ya. Mungkin ada tingkatan-tingkatan ya. Mungkin di level yang paling mendasar ketika mendengar hadis ini, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri, maka saudara yang dimaksud itu saudara kandung gitu. Oh, that's okay gitu. Tapi kalau kita boleh perluas lagi mindset kita gitu. Mungkin saudara yang dimaksud bukan hanya saudara kandung, tapi juga misalnya saudara sepupu, ya kemudian masuk lagi mungkin saudara sesuku, gitu ya. Kemudian kita harus selalu perluas nih sebetulnya nih, yang dimaksud apa nih? Saudara apa? Saudara seagama mungkin, ya. Tapi Sayyidina Ali mengatakan gitu, kalau orang ini bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sesama manusia, kan begitu. Jadi nanti ada lagi saudara sesama manusia gitu. Ya. Nah kalau kita sudah melakukan koneksi dengan alam, ya kita terhubung dengan alam, maka kita akan sampai pada pemahaman bahwa yang namanya saudara itu bukan hanya saudara sesama manusia, tapi bahkan saudara sesama makhluk hidup. Nah itu sudah lebih tinggi lagi tuh. Iya. Jadi kita dengan hewan gitu ya, dengan anjing, dengan kucing, dengan tumbuhan, itu sesungguhnya adalah saudara. Saudara apa? Saudara sesama makhluk Tuhan. Gitu. Jadi, kalau teman-teman kita agama Buddha itu, Mbak Aya, itu ada ungkapan yang saya kira sering terdengar itu adalah semoga setiap makhluk berbahagia. Itu ungkapan itu dalam banget gitu. Jadi bukan hanya manusia yang dipikirkan gitu, tapi semoga setiap makhluk berbahagia. Jadi bicaranya sudah semesta alam gitu. Nah kalau ungkapan dalam ajaran Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu. Yeah. Jadi bagaimana
kita bisa memberikan rahmat untuk semesta alam, bukan hanya rahmatal lil muslimin gitu ya, atau rahmatal lil mu'minin, tapi atau rahmatal linnas gitu, rahmat bagi sesama manusia, bukan, tapi rahmatal lil alamin gitu. Semesta alam. Jadi sudah alam semesta, kita sudah galaksi, sudah planet gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat Mbak ya, kunci dari yang namanya cinta itu, kata kuncinya itu adalah pada kata connected, Mbak. We are Terhubung. connected. We are connected gitu. Kita ini terhubung gitu. Jadi kalau terhubung itu, ciri orang yang terhubung, nanti kalau Mbak Aya tanya tadi takarannya apa gitu ya. Nah, kalau saya pakai kata connected itu, maka akan menjadi jelas segala sesuatunya. Takarannya akan menjadi jelas. Yang namanya terhubung itu adalah seperti tubuh kita, Mbak. Kalau gigi kita sakit, kalau gigi Mbak Aya sakit, kaki juga terasa sakit ya. Semua sakit. Semua sakit gitu. Pikiran kita juga sakit gitu kan. Padahal yang sakit cuma gigi gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gigi ini terhubung dengan seluruh tubuh kita, Mbak. Sehingga begitu sakit, sakitlah semuanya gitu. Nah, itu namanya connected gitu. Nah, ketika ada misalnya tangan kita, Mbak, tangan kita kok nggak connect nih gitu dengan yang lain gitu, ya, nggak ada rasanya kan. Nah, itu tandanya bahwa dia sudah disconnected, sudah terputus dengan bagian tubuh kita yang lain gitu. Itu namanya disconnected begitu. Nah, yang namanya cinta itu adalah connected gitu. Sehingga mestinya kalau satu orang menderita, yang lain juga bisa merasakan itu, bisa berempati dengan penderitaan itu. Sehingga dalam cinta, bahasa yang digunakan tuh adalah kita. Kenapa bahasa yang digunakan adalah kita? Karena we are connected. Sementara kalau kita bicara yang namanya lawan dari cinta adalah ketika kita mengatakan kami versus mereka gitu. Kan seringkali kita gitu ya, kami versus mereka gitu. Kita lupa sama yang namanya kita. Gitu. Dan salah satu yang menjadi keprihatinan saya juga itu kenapa saya menulis buku ini, Mbak, menulis buku Love is the Answer ini adalah memasuki tahun politik ini loh, Mbak ya. Ini paling bahaya nih. Karena saya kok kayak melihat kayak deja vu gitu ya. Kayak deja vu gitu. Ini kan sudah pernah terjadi ya, dan saya berharap nih di tahun 2023 ini, apalagi di tahun depan ya, ini kan sudah semakin suasana menghangat gitu ya. Tetapi kalau kita mengedepankan cinta gitu, kita akan selalu ingat itu gitu. Jadi kita tidak akan mau menyakiti orang. Kenapa kita tidak akan mau menyakiti? Karena kalau saya menyakiti gigi saya juga yang rugi gitu. Kalau saya menyakiti mata saya juga yang sakit gitu. Jadi ketika kita bicara cinta, nanti bahasanya adalah kita bangsa Indonesia gitu. Kita bangsa Indonesia yang saat ini sedang menuju Pilpres gitu, ya. Kita bangsa Indonesia, bukan lagi kami versus mereka gitu. Ketika kita menggunakan kata kami versus mereka, itu sudah menunjukkan satu hal, Mbak. Itulah yang namanya disconnected. Ketika kita sudah tidak terhubung lagi. Dan ketika kita sudah tidak terhubung, saya tidak ada masalah. Kalau saya memukul pipi saya, nggak ada masalah. Tangan saya tidak merasa sakit ketika pipi saya sakit. Tapi kalau saya terhubung, maka tangan saya ini tidak akan tega memukul pipi saya. Karena kalau tangan saya memukul pipi saya, tangan saya juga akan merasa sakit. Oke. Itu, Mbak ya. Nyambung dari omongan tadi, bahwa artinya kalau kita memasuki era politik dengan saling sikut-sikutan, akhirnya rasa cinta itu akan hilang. Saya ketemu di halaman 28, tulisannya mengatakan kebanyakan dari kita melakukan kebaikan ketika memiliki kepentingan. Kalau kita bicara artinya memang kepentingan terhadap kebutuhan mereka ini yang harus diutamakan. Tapi ketika membutuhkan bantuan orang lain, mereka berbuat baik, itu tidak berdasarkan cinta itu sendiri. Ketika kepentingan yang sudah tidak diperlukan dan mereka akan dibuang ke tong sampah. Ibaratnya begitu. Sehingga kalau saya lihat, boleh nggak saya mengambil kesimpulan awal bahwa manusia yang tidak punya kebaikan dalam hidup, manusia sama saja tidak mempunyai sisi spiritual yang hidup. Ini di halaman 29-nya dituliskan demikian. Karena tulisannya ini bagus sekali, Mas, yang Mas tulis bahwa manusia memiliki dimensi fisik.
tapi manusia adalah makhluk spiritual yang Iya, sudah menempati rumah fisik di dunia. Artinya kalau kita memakai rumah kita, rumah ini sementara waktu yang sifatnya fana, iya, artinya kalau tidak menghidupkan cinta itu, membuat cinta ini menjadi alat transportasi kita berhubungan dengan orang lain, itu akan menjadi persoalan-persoalan terburuk dalam kehidupan kita nantinya. Saya yakin bahwa cinta memang tidak bersyarat, tetapi cinta iya. tidak pernah berhutang. Orang yang memberikan cinta, dia pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang dia berikan. Tetapi cinta juga kalau dia ditolak dan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, dia akan memberikan balasan yang kita tidak pernah tahu kapan dia akan muncul. Jadi saya sangat percaya dengan hukum karma dalam hidup, hukum tabur tuai. Kita menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan, kita menanamkan keburukan terhadap apa yang kita berikan dan itu akan berbalas kembali karena semua bersumber kepada rumah yang kita pakai untuk melakukan hubungan interaksi kepada orang lain. Betul atau tidak, Mas? Betul sekali, Mbak. Jadi orang tuh seringkali melihat manusia itu makhluk fisik gitu ya. Sehingga akhirnya yang dibangun itu hanya fisiknya saja, Mbak. Fisik itu penting sih gitu ya. Makanya saya setiap hari olahraga gitu kan. Saya setiap hari fitness gitu. Itu karena fisik ini juga penting ya. Jadi inilah tempat kita hidup gitu. Inilah rumah kita. Jadi kita harus merawat rumah kita ini. Tapi betul seperti Mbak Aya bilang, fisik itu hanya rumah gitu. Gitu ya. Yang paling penting itu kan sesungguhnya adalah penghuninya gitu. Dan penghuninya itu ketika nanti semakin kita menua gitu, yang namanya rumah kan udah mulai rusak ya. Udah mulai rusak, nanti lama-lama rumah itu bocor gitu ya. Lama-lama penghuninya udah nggak merasa betah tinggal di rumah itu gitu. Ya, sehingga dia sudah mengimpikan rumah yang baru gitu. Nah, di situ kita baru menyadari gitu bahwa ternyata yang selama ini kita bangun itu seringkali hanya fisiknya saja gitu. Tetapi kita lupa membangun sisi spiritualitas kita gitu. Padahal manusia itu sejatinya adalah makhluk spiritual yang pada saat ini sedang berdiam di rumahnya yang bersifat fisik. Karena memang kehidupan kita di dunia ini menghendaki sesuatu yang bersifat fisik kan. Bahaya kan? Betul. Karena kalau kita nggak ada fisiknya itu namanya penampakan kan gitu. Iya. Nggak ada fisiknya nih, nggak ada fisiknya, ada spiritualnya aja itu namanya penampakan kan gitu. Jadi memang kita adalah makhluk spiritual sejatinya gitu. Dan kalau kita bicara mengenai spiritualitas ya intinya apa? Intinya sesungguhnya adalah cinta, Mbak. Cuman memang kalau bicara spiritualitas itu kita seringkali orang Indonesia itu tidak terlalu familiar, Mbak Aya, dengan kata-kata spiritualitas. Kita itu lebih familiar dengan yang namanya religion. Jadi kalau bicara spiritual itu dianggapnya itu kita melakukan sesuatu yang bersifat ritual gitu ya, seperti sholat, puasa, ke masjid, ke gereja, ke pura. Nah, padahal itu namanya religion. Religion itu orang yang religius namanya. Orang yang melakukan religion itu adalah orang yang religius kan. Orang yang religius itu definisinya adalah orang yang taat beragama gitu. Nah, ketika kita berhenti di situ, kita berhenti di agama, kemudian kita melihat orang dengan kacamata itu sehingga orang itu jadi berbeda gitu. Ya, saya beragama Islam, Mbak Aya Islam. Kemudian melihat oh, itu orang Kristen. Ya, ada teman kita beragama Hindu, ada teman kita beragama Buddha. Ya, kemudian karena kita berhentinya sampai di situ, sampai di religion saja, maka terjadilah kami versus mereka. Saya dan Mbak Aya adalah kami. Kemudian ada teman kita beragama Kristen, itulah mereka. Itulah yang beragama Hindu dan Buddha, itulah mereka gitu. Jadi kami versus mereka. Kenapa seperti itu? Karena kita berhenti di religion. Religion itu berbeda gitu antara satu agama dengan agama yang lain. Tetapi kalau kita masuk ke dalam spiritualitas, Mbak, kita jadi sadar bahwa dengan perbedaan ajaran agama itu sesungguhnya intinya itu sama gitu. Intinya tidak lain tidak bukan adalah cinta kasih itu. Karena cinta itu adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri gitu. Sehingga ketika kita masuk ke dalam, maka kita akan melihat
orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita, itu bukan mereka, tapi kita juga. Kita sesama makhluk spiritual. Nah itu esensinya menjadi makhluk spiritual. Kita sesama makhluk spiritual. Bukan kita sesama makhluk yang beragama. Kalau beragama itu berarti berhenti pada kulit luarnya. Padahal kan agama itu kan sesungguhnya hanya jalan gitu ya. Istilahnya kalau orang Islam bilang syariah gitu. Syariah itu kan jalan, syar'i gitu, jalan untuk menuju Tuhan gitu. Nah, syariah. Jadi kalau kita bicara jangan hakikatnya seperti apa, esensinya. Betul. Kayak begitu. Mas, kan backgroundnya psikolog. Ayo coba terangin. Lagi orang kalau kan gini ada dua macam orang nih menurut saya nih ya. Ada orang yang mau berubah menjadi baik karena buat saya cinta itu adalah esensi daripada kebaikan manusia, begitu ya. Dan diukur melalui ucapan dan tindakan. Karena untuk menilai sesuatu yang abstrak, kita tidak bisa menilai orang. Tapi kita hanya bisa menilai ketika dia melakukan interaksi kepada orang dalam bentuk ucapan maupun tindakannya, begitu ya. Nah, saya hanya mengatakan begini, orang kalau mau melakukan kebaikan ada dua hal. Yang satu memang pikirannya terbuka dan hatinya harus terluka. Dari pikiran yang terbuka dengan hatinya yang harus luka, yang mana sebetulnya yang lebih kuat? Atau dua-duanya punya potensi untuk menjadi kuat cintanya ketika dalam proses perjalanannya mencapai tujuan. Ada orang yang hidup pikirannya nggak kebuka, gitu kan? Kompong. Wah, udah pokoknya bahkan gitu kan ya. Atau dia dalam hidup sering patah hati. Patah hatinya itu patah hati dengan kehidupan, patah hati dengan usaha, patah hati dengan perlakuan masyarakat terhadap dia, nggak dianggap menjadi manusia, itu patah hati yang sifatnya lebih luas. Yang mana yang akan mencapai cinta lebih cepat, Mas? Orang yang pikirannya terbuka atau dari mulai hati yang luka? Ini serius nih pertanyaannya nih. Pikiran terbuka dan hati yang luka ya, terluka ya. Iya kan? Saya baru dengar nih istilah ini nih. Akhirnya patah hati, akhirnya dia mencoba mencari cinta dengan cara berbagi. Iya. Sebelum Mas Arfan ceritakan bahwa saya ketika lagi patah hati dalam hidup, dalam proses belakangan yang sebelum-sebelumnya, saya melakukan kebaikan. Dan apa Mas yang terjadi ketika saya melakukan sebuah kebaikan dalam hati yang terluka, saya bisa mendapatkan obat. Jadi saya tidak menyalahkan diri sendiri, saya tidak menyalahkan orang yang melakukan sesuatu yang menyakiti hati saya, tapi saya melakukan satu terobosan buat diri saya. Oh ya, saya harus melakukan kebaikan. Ternyata obatnya luar biasa. Sembuh rasa sakit itu perlahan, hilang gitu loh. Jadi, oh ternyata berbuat baik itu adalah obat. Jadi cinta itu adalah dengan berbuat baik. Gitu. Ayo Mas, jelaskan Mas. Betul ya. Jadi cinta itu lebih kita bicara mengenai hati sih sebetulnya, Mbak Aya ya. Dan orang yang hatinya terluka itu menunjukkan bahwa dia manusia gitu. Ya, yang namanya manusia itu pengalaman yang sangat manusiawi gitu. Dan perlu itu hati terluka itu menurut saya perlu. Perlu ya? Ya. Perlu. Karena kalau orang yang tidak pernah terluka hatinya, dia tidak peka perasaannya gitu, ya. Kita itu baru peka perasaan itu ketika kita menjadi korban, Mbak ya. Benar. Betul. Kalau kita dan ketika kita jadi korban tuh kita baru ngerasa gitu. Iya ya, ternyata begini rasanya. Contoh begini. Misalnya dalam sebuah meeting, ini pengalaman pribadi gitu ya. Dalam sebuah meeting tuh tiba-tiba ada orang yang lagi meeting menerima telepon dan teleponnya itu keras-keras gitu. Ya. Sebetulnya mungkin dia merasa nelfonnya nggak keras sih sebetulnya. Cuman bagi orang-orang yang sedang meeting di ruangan itu ini mengganggu sekali gitu. Nah, saya baru merasa ini saya merasa terganggu nih gitu. Nah, tapi seketika itu juga kemudian saya refleksi, Mbak. Jangan-jangan saya juga pernah begitu juga ya sama orang ya. Ketika kita jadi pelaku, kita nggak sadar bahkan kadang-kadang. Kita baru sadar kalau kita jadi korban. Gitu. Jadi ketika jadi korban, oh iya ya, kok nggak nyaman banget ya perasaan digituin orang tuh nggak nyaman banget ya gitu.
ya. Iya. Saya misalnya ngirim WA nih, ini contoh sederhana aja. Ngirim WA ke orang lain gitu ya. Kemudian sudah dibaca, sudah centang biru 2 gitu. Tapi kok nggak dibalas-balas ya? Saya tunggu sampai 2 jam, 3 jam, sampai sore kok nggak dibalas-balas ya gitu. Gitu ya. Rasanya kan gimana gitu. Padahal pertanyaan yang saya tanyakan itu penting. Nah, Oke. tapi tiba-tiba saya refleksi. Saya pernah nggak ngegituin orang gitu? Jangan-jangan saya juga pernah ya berbuat seperti itu sama orang lain gitu. Nah, sejak saat itu saya nggak pernah begitu lagi gitu. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan itu adalah ketika kita ada di posisi korban, Mbak. Ya. Kalau kita jadi pelaku tuh kita tuh lupa gitu ya. Ngomong sama orang juga kadang-kadang ya, ngomong sama orang tuh bolak-balik lihat HP gitu kan, sambil ngobrol sama Mbak Aya nih bolak-balik lihat HP gitu. Tidak merasa bahwa itu menyakiti orang lain sesungguhnya. Karena menganggap orang yang sedang di hadapan kita itu nggak penting. Ketika kita sambil ngobrol bolak-balik lihat HP. Tapi kita nggak sadar bahwa kita melakukan itu. Kita baru sadar ketika ada orang yang melakukan itu kepada kita. Ketika kita ada di posisi korban, baru deh terasa betapa tidak nyamannya diperlakukan seperti itu. Jadi, kembali ke yang Mbak Aya katakan tadi, hati yang terluka itu ada bagusnya juga. Karena dengan hati yang terluka itu, kita jadi tahu, oh, kalau saya diperlakukan orang kayak gini, hati saya luka. Berarti, kalau saya memperlakukan orang lain, nggak boleh kayak gini. Nah, kita dapat pembelajaran itu, karena kalau cuman pembelajaran itu dari baca buku, gitu ya, dari dengerin talk show, dengerin live IG, kayak begini, itu beda rasanya. Betul. Untuk bisa berubah, itu orang harus masuk ke dalam experience, gitu Mbak. Jadi yang namanya pengalaman yang paling berharga itu sesungguhnya adalah yang disebut dengan experiential learning. Yeah. Pengalaman dengan mengalami. Karena kalau mengalami itu ada rasanya. Sakit rasanya. Luka di perlakuan orang kayak gitu. Jangankan disakiti gitu ya. Baru nggak dibalas WA aja udah rasanya gimana gitu. Kalau Mbak Aya kan selalu membalas WA itu cepat sekali kan gitu ya. Gitu. Tapi banyak loh orang yang tidak membalas WA gitu. Dan itu sebetulnya tidak membuat kita tidak nyaman gitu. Tapi karena itu sudah biasa dilakukan, akhirnya kita menganggap ya sudah biasa saja gitu. Tapi ketika kita merasa tidak nyaman, ingatlah. Ketika Anda menjadi korban, ingatlah bahwa jangan-jangan Anda pernah menjadi pelaku. Nah, itulah yang namanya pembelajaran itu adalah experience. Nah, kalau tadi pikiran yang terbuka, Mbak, pikiran yang terbuka itu bagus. Tetapi sesuatu yang spiritual itu hanya bisa didapatkan melalui pengalaman, bukan melalui pikiran. Kalau mendengarkannya kayak gini kan, oh terbuka pikiran nih. Dengerin saya malam ini ngobrol sama Mbak Aya, mungkin banyak orang yang terbuka pikiran. Itu namanya pikiran yang terbuka. Tetapi belum tentu pikiran yang terbuka itu membuat orang berubah. Karena yang membuat orang berubah adalah experiential learning. Dan itu hanya didapat kalau Anda pernah mengalami yang namanya itu tadi. Hati yang terluka. Nah, itu dia. Jadi, terluka itu adalah filosofinya adalah hati yang luka adalah seperti hati yang hancur. Kalau bentuk hati itu begini, hatinya hancur, terus ada celah-celah yang bisa dimasukin cahaya. Iya. Jadi setuju. Yang utuh begini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi memang harus ada rasa. Kalau belajar rasa, betul. Belajar rasa itu kalau buat kehidupan ya Mas, kalau bicara cinta gitu loh, saya mengetes atau membuktikan bahwa hidup ini seperti lidah. Lidah punya 5 rasa. Pahit di belakang, asam, manis gitu ya. Terus apalagi 4 ya, 5 ya. Ya pokoknya begitulah, 4 atau 5 lah gitu ya rasa. Sehingga dalam kehidupan hati yang luka itu harus bermain di area itu. Karena kalau mau bicara sesuatu yang abstrak, sifatnya Tuhan, spiritual, sesuatu yang hati, itu memang sesuatu yang memang harus dibuktikan dengan apa yang kita alami sendiri. Setuju banget itu apa yang dikatakan tadi, bahwa hati yang terluka itu adalah bentuk daripada experience atau pengalaman kita yang bisa mengalami sendiri. Jadi ketika betul. Kalau kita nggak pernah
mengalami sama saja Anda tidak pernah hidup, walaupun Anda dapat tubuh seperti manusia. Karena rasa itu harus dijalanin sendiri, dan sendiri, Mas. Nggak boleh diwakilin. Saya mau sakit hati, Mas Arfan aja yang jalanin. Gitu. Iya, ya nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Sebaik apapun kita nggak bisa menolong teman sebaik apapun kita gitu ya. Nggak bisa. Suami saya, Eki, kamu aja yang sakit hati biar saya yang belajar dari kamu, nggak bisa. Atau misalnya Mbak Santi, istrinya Mas Arfan, Ya. ayo kamu aja biar saya menjadi penonton dan menganalisa kamu, nggak bisa. Nggak bisa, iya. Tidak bisa diwakilkan, harus dialami sendiri ya. Karena masing-masing punya kedekatan cinta yang berbeda, tingkat yang berbeda, pengasahan yang berbeda, sehingga apapun yang terasah di dalam hati kita, saya yakin itu adalah pengalaman yang terbaik, walaupun memang tidak selamanya hati yang luka itu bisa dinikmati oleh orang. Tapi ketika melewati itu, saya mendapatkan pelajaran yang tidak bisa untuk berubah gitu loh. Artinya rasa yang sudah saya alami itu, walaupun banyak orang mengatakan ABC, misalnya nggak setuju dengan apa yang saya lakukan, saya tidak bergeming karena saya rasakan sendiri, saya bisa mendapatkan solusi dan lain-lain. Dan setiap manusia harus mendalami itu atau melewati itu ya Mas ya? Betul, betul. Betul sekali. Makanya makanya kan kita disuruh puasa misalnya gitu ya. Supaya apa? Supaya dapat itu experiential learning-nya tuh apa gitu dari puasa itu. Kayak lidahnya kita nggak boleh makan. Lidahnya. Iya. Bener ya Mas ya? Benar. Stop makan. Jadi supaya ngerasain pahit, manis, asam gitu ya. Betul. Betul. Jadi dan kalau bicara spiritualitas, Mbak ya, spiritualitas itu adalah masalah rasa gitu. Jadi Tuhan itu hanya bisa didekati dengan frekuensi yang sama sebetulnya. Tapi kalau yang bermain masih akal sehat, masih pikiran terbuka, itu masih belum nyampe itu sebetulnya gitu. Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan itu, bagaimana mungkin Tuhan mengabulkan doa kita? Wong frekuensinya aja nggak sama gitu, rasanya nggak sama. Gitu. Jadi kita memang harus masuk ke situ gitu, masuk ke rasa gitu. Bagaimana kita merasakan misalnya Tuhan itu tidak bisa didekati dalam keramaian misalnya kan. Makanya kalau berdoa di malam hari yang sunyi gitu ya, itu kok rasanya indah banget dan itu nggak bisa diceritakan gitu. Rasa itu nggak bisa diceritakan, Mbak. Betul. Kita ada hidup di dalam tubuh ini. Kita sedang berbicara, berdialog dengan apa yang ada di dalam tubuh ini. Mas, kita kan baru ngelewatin tahun baru nih. Iya. Kali gitu kalau kita lihat berseliweran atau bermandikan kalimat-kalimat harapan gitu ya tentang tahun yang baru. Tapi saya tidak pernah berharap di tahun yang baru ini menjadi sesuatu yang merubah. Karena buat saya perubahan itu memang bisa memakai momen tahun baru, bisa enggak juga. Tetapi tahun yang baru, tapi kalau cara berpikirnya tadi yang kita katakan tidak terbuka, kemudian dia menutup diri, kemudian dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang cara berpikir berbeda, cara mendengar yang berbeda, sesuatu yang berbeda tidak pernah dia pelajari. Buat saya, tahun hanya sekedar pergantian tahun, tanggal hanya sekedar bergantinya tanggal. Tidak ada sesuatu yang bisa dia rubah, gitu ya. Setuju. Tiap hari buat saya adalah sesuatu yang baru untuk saya. Bahkan setiap menit pun ketika saya bicara dengan orang lain, hari ini saya bicara, saya mendapatkan perspektif yang lebih luas lagi. Saya membuka isi saya untuk selalu baru, update, begitu ya. Bagaimana kita bisa mempunyai cara berpikir yang baru dan juga melihat sebuah persoalan lebih baru. Sehingga cinta itu tetap hidup, nggak hanya kalimat yang ada di dalam isi kepala. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih, Mbak ya. Jadi banyak orang itu yang menanti tahun baru untuk memulai kebiasaan yang lama. Jadi dia menanti tahun baru untuk memulai kebiasaan yang lama gitu. Jadi dia masih menjadi manusia yang lama sebetulnya. Dan ketika kita masih menjadi manusia yang lama, yang berganti hanya tahunnya saja, berarti kita tuh sebetulnya sedang menua, Mbak. Growing, itu namanya growing old gitu. Itulah yang namanya growing old ya. Iya kan? Jangan dong, udah tambah Jangan.
Mestinya kita adalah growing up, Mbak. Gitu. Jadi apa bedanya kalau growing old itu menjadi tua? Kenapa menjadi tua? Karena apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang lama, hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tidak ada perubahan apapun. Kita adalah diri kita yang lama gitu. Kita tidak mendapatkan pengalaman. Kalau pengalaman itu kan sesuatu yang baru ya. Tapi bukan pengalaman, tapi penglamaan. Nah, ketika kita mengalami penglamaan, itu namanya kita sedang growing old, bukan growing up gitu. Growing up itu adalah menjadi dewasa. Growing old itu adalah menjadi tua gitu. Jadi seringkali menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu tidak pasti. Karena ada orang yang sudah tua tapi belum dewasa gitu. Dan tidak pernah mengalami perubahan apapun gitu. Dia selalu menjadi dirinya yang lama gitu. Yang lama, ya udah. Tahun hanya sekedar tahun yang ganti. Tahun hanya sekedar tahun, iya. Betul. Nah, jadi itu kalimat bagus itu, growing old dan growing up. Betul. Silakan pilih. Dan yang ya kan? Ya, mau jadi apa gitu. Mau ya. Jadi teman-teman Instagram bisa milih seperti tadi yang dikatakan old atau growing up gitu ya. Betul. Okay. Nah, yang namanya cinta itu, Mbak, itu adalah ciri orang yang growing up. Cinta itu adalah ciri orang dewasa, Mbak. Jadi kalau Eric Fromm ya, Eric Fromm itu kan bikin buku bagus sekali, judulnya The Art of Love gitu ya. Seni mencinta dia bilang gitu. Jadi cinta itu, orang dewasa itu, cinta dewasa sama cinta anak-anak itu beda, Mbak. Oh iya. Ya. Jadi kalau anak-anak itu ingin dicintai gitu, ya. Semua anak itu keinginannya adalah untuk dicintai. Tapi yang namanya orang dewasa itu bukan dicintai, tapi mencintai. Nah, itu menarik tuh, di ulasan buku ini ada. Pakai ada ya. Awalan di atau pakai awalan me. Awalan me. Mencinta. Nah, jadi setuju. Jadi kalau anak-anak itu, cinta anak-anak itu gini, Mbak. Saya mencintai karena saya dicintai. Itu cintanya anak-anak tuh. Saya mencintai karena saya dicintai. Berarti yang lebih duluan kan dicintai dulu kan. Saya nunggu dicintai sama orang, karena orang mencintai saya, baru saya mencintai orang gitu. Jadi saya mencintai karena saya dicintai. Itu namanya cinta anak-anak. Tapi orang yang growing up tadi ya, yang tumbuh dewasa itu sebaliknya, Mbak. Saya dicintai karena saya mencintai. Nah, itu kan indah sekali tuh. Itu kan growing up namanya. Orang dewasa itu. Bukan sekedar orang yang menua, tapi orang dewasa. Karena ciri dari orang yang dewasa itu adalah mencintai. Ya. Ketika kita masih membenci orang, itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa, belum tumbuh kita. Belum growing up kita. Ketika kita masih membenci orang. Catat. Iya, betul. Gitu kan? Sangat betul itu. Kalau kita belum bisa mencintai, artinya kita belum bisa dewasa. Cara berpikir belum tumbuh, berkembang. Kita mati suri. Kalau di buku Anda ditulis di halaman di sini, dikatakan apakah Anda punya cinta ini sudah tumbuh berkembang atau malah mati suri. Nah, ini kata sahabat saya nih, Mas Fuadi nih, yang menulis novel 5 Menara itu. Apa? 5 Menara. 5 Menara, bener ya? Bener, itu ya, judulnya itu ya. Mas Fuadi itu. Iya, ini novelis terkenal ini. Memang itu betul. Apakah cinta kita sudah tumbuh dan berkembang atau mati suri? Iya. Jadi mati suri itu mati enggak, hidup enggak, udah begitu aja. Betul. Ini ya segini, musinya kan. Iya. Kan harusnya. Ya kan? Semesta, iya. Semesta. Betul. Seluas semesta. Tidak ada batas, tidak ada gambar, tidak ada sesuatu yang membuat jarak gitu loh. 2 in 1. Betul. Karena cinta itu unlimited, Mbak. Karena cinta itu sebetulnya menggambarkan Allah itu sendiri gitu, Tuhan itu sendiri gitu. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Jadi memang unlimited gitu. Jadi kalau kita mengakses kekuatan cinta, kita menjadi manusia yang unlimited. Dan
manusia yang unlimited itu, kalau bahasa happiness-nya itu, ini saya meminjam dari Profesor Martin Seligman, itu pakar happiness, dia bilang itulah yang namanya flourish, Mbak. Flourish itu adalah ketika kita bisa tumbuh menjadi orang yang sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sekeren-kerennya gitu. Nah, kalau orang Islam bilang itulah yang namanya insan kamil. Nah, itu dia. Orang yang tumbuh menjadi manusia yang unlimited gitu. Kenapa kita bisa unlimited? Karena kita menyerap energi dari Tuhan. Iya. Cinta dari Tuhan gitu. Itu yang membuat kita menjadi unlimited gitu. Betul. Dan itu Mbak ya. Ya, jadi saya bisa ngambil sebuah kesimpulan dulu gitu ya. Artinya Ya. cinta itu memang sumber daripada manusia, bahwa cinta itu adalah memang berkembang, tumbuh, dia tidak boleh stagnan. Kemudian cinta itu adalah memang dimiliki oleh setiap individu, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang kita tidak pernah lihat kasat mata. Bahwa cinta itu dia menjadi sebuah tolak ukur dari setiap manusia yang tidak pernah sama. Jadi kalau saya pribadi mengambil perspektif saya di dalam pembicaraan ini adalah saya melakukan cinta dengan versi saya. Silakan Mas Arfan melakukan versi cintanya, memperlakukan dengan bentuk kepandaian Mas Arfan. Silakan teman-teman Instagram yang sedang menonton untuk melakukan kebaikan dengan versinya masing-masing tanpa harus menilai atau menghakimi orang. Sehingga kalau saya boleh memberikan sedikit kesimpulan di akhir bahwa orang yang punya cinta yang sesuai dengan apa yang diciptakan adalah ketika dia melepaskan dalam menghakimi seseorang terhadap orang lain. Itu. Setuju sekali. Tidak boleh Setuju. apapun terhadap apa yang dilihat dan yang didengar, walaupun tidak sepaham, tapi tidak boleh menghakimi apapun. Jadi harus dilepaskan. Betul. Kalau kita bisa melepaskan dan pikiran dan hati kita adalah tempat ibadah yang tersuci yang ada di muka bumi ini. Jadi tempat tersuci itu bukan rumah ibadah yang kita kenal begitu ya, tapi inilah tubuh kita yang tadi Mas Arfan katakan. Spiritual, Mbak. Ya. Ini rumah spiritualitas, bukan hanya rumah ibadah secara fisik ya, tapi spiritualitas itu ya adanya ya di sini gitu ya. Ya inilah, ini rumahmu, ini rumahku gitu ya. Dan daripada apresiasi cinta adalah ketika ucapannya tidak menyakiti dan tindakannya tidak merusak. Udah gitu aja. Setuju. Begitu. Kalau dari luar biasa. Dari Mas ya. Dari saya ya, ini nggak terasa loh, kita udah 1 jam lebih loh ngobrolnya. Luar biasa. Ya. Ini perlu dilanjutkan ini. Ya. Nanti kita cari waktu lagi ya Mbak Aya ya untuk seri-seri berikutnya ya. Tapi dari saya intinya begini Mbak Aya. Jadi kita itu lahir ke dunia ini aja kan karena cinta kan. Betul. Kita lahir ke dunia ini kan karena cinta ayah ibu kita kan. Ayah ibu kita saling mencintai, akhirnya kita lahir ke dunia ini. Ya. Dan kita lahir ke dunia ini sesungguhnya adalah karena cinta Tuhan kepada kita gitu. Cinta Allah kepada kita gitu. Jadi tugas kita di dunia ini sesungguhnya cuma satu, melanjutkan cinta itu gitu. Jadi istilahnya itu pay it forward gitu. Kalau Mbak Aya pernah nonton filmnya itu. Estafet. Betul ya. Jadi kita itu dikasih sama Tuhan cinta. Kemudian dikasih sama orang tua kita juga cinta. Tetapi kita nggak bisa balas ke mereka. Apapun yang kita lakukan itu selalu tidak memadai gitu untuk membalas cinta Tuhan dan cinta orang tua kepada kita. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan itu gitu. Seperti dalam film Pay It Forward itu. Jadi lanjutkan cintamu itu kepada orang-orang yang ada di dekatmu, orang-orang dalam komunitasmu, dalam orang-orang yang ada di kantor, customer-customermu, pendengar-pendengarmu. Lanjutkan itu. Dan setiap orang yang mendapatkan cinta, melanjutkan lagi ke orang lain gitu. Karena memang kita ini kan adalah media Tuhan ya. Kita ini kan adalah media Tuhan gitu. Jadi apa yang saya bicarakan ini sebetulnya kalaupun ada pujian kepada saya gitu, ada pujian kepada Mbak Aya, misalnya Mbak Aya bagus sekali gitu. Yang seringkali saya lakukan ketika mendapatkan pujian itu adalah mengatakan alhamdulillah Mbak.
Dengan pemahaman begini, alhamdulillah itu kan artinya apa? Segala puji bagi Allah. Jadi yang berhak mendapat pujian itu bukan Arfan Pradiansyah, bukan Sorayaha, betapapun bagusnya pendapatnya, itu sebetulnya itu datangnya adalah dari Allah gitu. Nah kita Judul ini, ya, ya yang ini kita ini hanya menyampaikan gitu. Kita ini hanya kaki tangan Tuhan. Gitu. Media bagi Tuhan untuk menyampaikan cinta dan kebaikan kepada sesama. Sehingga ketika saya mendapatkan pujian dari orang lain, saya bilang terima kasih, alhamdulillah. ya. Artinya apa? Saya kembalikan pujian itu bukan Arfan yang berhak dapat. Arfan itu cuma menyampaikan gitu. Pujian itu yang berhak dapat adalah sang pemilik cinta itu sendiri, yaitu Allah. Sehingga sebetulnya saya cuma numpang lewat. Jadi saya bilang apa? Kalau ada orang yang memuji saya akan mengatakan terima kasih, alhamdulillah. Saya kembalikan pujian itu kepada yang berhak menerimanya, yaitu Tuhan. Judulnya, Itu Mbak Aya. judulnya Mission Accomplished. Nah, iya. Setuju ya? Setiap manusia punya misi. Jadi misinya harus tercapai. Mission Tercapai. harus Dan begitu. itulah yang namanya husnul khotimah, Mbak Aya. Ya, ya, ya. Jadi husnul khotimah itu kalau saya membayangkan dengan imajinasi saya gitu ya. Husnul khotimah itu adalah ketika nanti kontrak kita udah selesai nih di dunia, kemudian kita menghadap Allah, menghadap Tuhan, kemudian Ya, Tuhan mengatakan, pukul bahu kita, Van, good job, mission accomplished. Oke. Ya, gitu kan? Mission accomplished. Itulah yang namanya husnul khotimah. Ya. Iya, betul. Menarik. Oke, Mbak Aya. Luar biasa nih pembicaraan Ya. kita nih malam hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti acara ini juga mendapatkan inspirasi ya teman-teman semua ya. Ya. Sehingga bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik gitu. Ya. Ya, yang baik tentunya datang dari Allah. Kalau ada yang mungkin kurang berkenan itu datang dari kita sendiri gitu, dari saya sendiri atau dari Mbak Aya sendiri gitu ya. Jadi, Anda tidak harus setuju dengan pendapat kita gitu, tetapi paling tidak mari kita berusaha saling memahami gitu ya, apa yang menjadi pikiran kita masing-masing begitu, Mbak Aya. Memahami dan memaklumi untuk bisa menjadi. Memahami dan memaklumi. Ya. Dan terima kasih untuk kado istimewa dengan buku yang sudah dikirimkan. I love. Sama-sama, Mbak Aya. Ya, terima kasih banyak karena kita harus banyak baca buku dengan beragam buku yang bermacam-macam sehingga referensi kita lebih berkembang dan kita bisa menjadi manusia makin bijak dengan bertambahnya usia dengan makin tuanya dunia. Terima kasih banyak Mas Arfan, teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Semoga kita dikasih kesempatan untuk bertemu kembali. Salam untuk keluarga, Mbak dan anak-anak ya, Mas. Sama-sama, salam buat Mas Eki juga ya. Maaf, Mbak Santi. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi Mbak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.